Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik anak-anakku sekalian, ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, kita semua. Dan jangan lupa ya tetap menjaga protokol kesehatan ya. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kita akan melanjutkan materi kita kemarin yang di kelas ya. Ada beberapa siswa juga yang sudah menerima materi ini. Jadi nanti untuk hari ini itu Bapak akan menjelaskan kembali sedikit lanjutan materi kita tentang kesetimbangan kimia ya tentunya. Kemarin kita kan sudah bahas tentang reaksi kesetimbangan ya yang terakhir. Nah sekarang kita akan bahas nanti itu tentang hubungan antara ketetapan kesetimbangan ataukah dengan ketetapan kesetimbangan yang lainnya. Dan juga nanti kita akan bahas faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan atau biasanya nanti yang kita sebut dengan asas Lee-Chatelier ya. Oke, nah kita simak videonya ya. Oke, baik, kita akan mulai saja ya. Kemarin kita akan bahas materi lanjutan kita yang tadi sudah Bapak sampaikan ya. Nanti untuk hari ini kita akan bahas untuk materi ini ya. Oke, di sini kita akan bahas tentang hubungan ya. Jadi nanti kita akan bahas tentang ya nanti di sini kita akan bahas hubungan ya, ketetapan. Nah, ketetapan kesetimbangan ya, kesetimbangan atau K gitu ya, dengan K yang lainnya gitu ya, yang lainnya ya. Oke, nah ini nanti kita akan bahas untuk yang hari ini ya. Oke, baik, untuk yang pertama ya, untuk yang pertama ini hubungan ketetapan kesetimbangan ataukah dengan K yang lainnya. Nah, kemarin kan kita sudah bahas tentang reaksi kesetimbangan ya. Nah, untuk yang pertama ini nanti kita akan bahas ya, jika reaksi dikali N gitu ya. Nah, dikali N. Nah, jika reaksi dikali N, maksudnya gimana Pak? Nah, kalau dikali N di sini, N ini nanti biasanya boleh angkanya berapa aja gitu ya. Mau 1, 2, 3 gitu ya, 4, 5. Biasanya kalau angka 1, kalau dikali 1 kan nggak ngaruh ya. Nah, biasanya kalau dikali 2, nah ini mulai ngaruh gitu ya. Nah, contoh misalkan begini. Untuk kalau untuk syarat yang pertama ini, jika reaksi dikali N ya, maka untuk nilai ketetapan kesetimbangan yang baru atau biasanya kita simbolkan dengan K aksen gitu ya, itu sama dengan K dipangkatkan dengan N. Nah, biasanya nanti dikurungkan gitu ya. Nah, K pangkat N gitu ya. Dimana contoh soalnya misalnya gini. Nah, untuk contoh misalkan Bapak punya reaksi misalkan antara nitrogen gitu ya. Kemudian Bapak reaksikan dengan hidrogen ya, gas gitu ya. Nanti di sini berkesetimbangan membentuk ya seperti biasa ya, di kelas juga 2NH3 gitu ya. Nah, gitu, ini juga gas. Misalkan di sini nilai K-nya misalkan awalnya adalah 2. Gitu kan? Nah, ketika misalkan reaksi ini misalkan dikali N. Misalkan dikali N ini kan berapa? Tadi kata Bapak juga boleh berapa aja ya. Misalkan boleh 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau misalkan reaksi ini kita kali 2 misalnya. Otomatis kalau reaksinya dikali 2, berarti kan di sini 2 nih. Ini kan dikali 1 nih. Karena koefisiennya di sini ada 1 ya. Berarti 2 kali 1 berapa? 2 ya. Berarti 2N, 2 gas ditambah dengan 2 kali 3 berapa? 6 ya. Oke, 6 H2 gas. Nanti dia berkesetimbangan membentuk, ini kan 2 nih dikali 2. Berarti 4 ya. 4N, NH3. Nah, untuk K aksen yang baru atau nilai ketetapan yang baru, karena konsepnya adalah K aksen itu adalah K pangkat N. N ini adalah berapa dia dikalinya kan ya. Nah, berarti K-nya kan tadi 2. Dikalinya berapa? 2. Ya kan, dikali 2 kan. Berarti 2 pangkat 2. Atau 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Ya. 2 pangkat 2 itu kan 2 kali 2 ya. Jadi sama dengan 4. Gitu.
Kemudian untuk yang kedua, jika, nah gitu kan, jika reaksi dibalik, nah gitu kan. Nah kalau reaksinya dibalik, ya, maka K aksen itu sama dengan 1/K, gitu ya. Contoh misalkan begini, ya contoh, misalkan Bapak punya reaksinya adalah, misalkan Bapak punya hidrogen, ya gas, direaksikan dengan setengah O2 gas, ya. Kemudian nanti dia berkesetimbangan membentuk H2O. Nah, di sini misalkan gas, nilai K-nya misalkan di sini 4. Gitu ya. Nah, di sini nilai K-nya adalah 4. Nah, kalau misalkan kasusnya seperti ini, misalkan reaksinya dibalik. Nah, kalau dibalik, ya, berarti nanti H2O ini awalnya dia posisinya di sebelah kanan, ya, kanan kalian ya. Nah, dia pindah karena dibalik jadi sebelah kiri gitu. Jadi dia sebelah kiri jadi H2O gas, nanti terurai gitu ya. Terurai menjadi H2 gas tambah dengan setengah O2. Nah, nilai K-nya gimana? Atau K aksen ya yang seperti ini nih ya. Nah, ini kan 1/K, K-nya berapa nilainya? 4, berarti 1/4. Itu kalau dibalik. Ya. Kemudian untuk yang ketiga, ya, jika Jika reaksi dibagi N. Nah, kalau dibagi N, ya, maka K aksen itu sama dengan akar dari K pangkat N. Bukan K pangkat N ya. Akar dari K dengan akar K pangkat N ya, benar ya? Ya. Oke. Nah, sini contohnya adalah misalnya misalkan Bapak punya di sini adalah contoh, ya, misalkan reaksinya dibagi. Ya. Misal reaksi ini ya kita ambil misalkan di situ adalah reaksinya 2N2 gas gitu ya. Itu kan? Ditambah dengan 6H2 gas ya, berkesetimbangan membentuk misalkan 4NH3 gitu ya. Misalkan nilai K-nya berapa nih? 8 misalnya. Gitu ya. 8 atau ya jangan 8 deh, misalnya berapa? Misalnya 16, boleh 16 gitu ya. 16 ya. Nah, misalkan reaksinya mau kita bagi. Dibagi berapa nih? Dibagi 2 misalnya. Dibagi 2 ya. Dibagi 2 berarti otomatis kan ini koefisien ini 2, ini kan koefisien ini 2, ini 6, ini 4 kan. Karena dibagi 2 berarti 2 bagi 2 berapa? 1 ya. Berarti kita tulis di sini N2. Satunya nggak usah ditulis ya. Sebenarnya di sini kalau 1 itu biasanya jarang ditulis ya. Tapi di sini nggak apa-apa, tulis saja ya. Tambah dengan, nah ini kan 6 nih koefisiennya ya. Ini kan 6. Nah ini kan 6. Nah kita bagi 2 berarti 3 ya kan. 3H2 gas. Nah, nanti berkesetimbangan untuk di sini 4. 4 bagi 2 2 ya. 2NH3 gas. Nah nilai K aksen yang barunya gimana? Ya. Nah di sini kan nilai K aksennya adalah akar K pangkat N. Akar K N gitu ya. Nah, berarti di sini akar dari 16 pangkat 2. Atau biasanya kalau di Indonesia itu kan biasanya ditulisnya cuma akar 16 karena di sini pangkat 2 ya. Gitu ya. Jadi biasanya kalau di Indonesia jarang ditulis 2 nih. Akar itu sebenarnya di sini ada 2-nya. Gitu ya. Nah, makanya atau boleh tulis akar 16 berapa? Itu sama dengan 4. Berarti nilai K aksennya atau K yang barunya adalah 4. Gitu ya. Itu untuk kelanjutan materi. Nah, berikutnya nanti untuk hari ini kita akan bahas juga ya materi kita ya untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materinya, yaitu ya kita akan bahas untuk berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Gitu ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Atau biasanya ini adalah berdasarkan asas Le Chatelier.
Letelier ya. Nah, asas Letelier gitu ya. Nah, asas Letelier ini nanti di sini yang pertama yang akan kita bahas itu faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Yang pertama itu adalah ada konsentrasi gitu ya. Ada konsentrasi. Nah, di sini ada ketetapan dari konsentrasi. Yang pertama ya, nanti jika ya konsentrasi diperbesar ya. Konsentrasi diperbesar gitu ya. Maka apa? Maka geser ke arah lawan. Nah, gini kan? Nanti maka geser ke arah lawan. Kemudian syarat yang kedua, jika konsentrasi diperkecil, maka dia geser ya, maka geser ke arah zat itu sendiri. Zat itu sendiri. Gitu ya. Nah, untuk konsep konsentrasi. Nah, misalkan Bapak ambil contoh. Ya, misalkan di sini Bapak ambil contoh. Contoh sederhananya adalah misalnya di sini Bapak punya, misalkan di sini adalah misalnya apa nih? Misalkan boleh deh misalnya N2O4 boleh ya. N2O4 gas gitu ya, berkesetimbangan membentuk NO plus O2. Di sini gas, ini juga gas ya. Nah, di sini konsepnya adalah ketika kita melihat dari konsentrasi ini ya. Jadi kalau misalkan di sini konsentrasi siapa nih yang mau kita perbesar? Ya, analogikan kamu ibaratnya itu ngelihat jungkat-jungkit. Tahu jungkat-jungkit ya? Nah, kalau jungkat-jungkit kan otomatis dalam posisi timbang dia ini kan lurus ya. Nah, di sini kan tengah-tengahnya adalah penumpunya biasanya kan gitu ya. Gitu kan kalau kamu main jungkat-jungkit. Nah, kalau misalkan di sini kita tambah beban, ya nanti dia akan begini kan posisi jungkat-jungkitnya. Tapi kalau misalkan ditambahnya di sini, otomatis kan nanti jadi berubah posisinya begini. Nah, yang perlu ditambah siapa? Otomatis kan di sebelah sini. Oke, nah kita balik lagi tadi ya. Tadi posisinya dalam keadaan setimbang. Nah, setimbang itu berarti di sini kayak jungkat-jungkit tadi lurus ya. Nah, kalau misalkan konsentrasi N2 kita tambah, misalkan diperbesar gitu ya. Diperbesar. Maka geser ke mana nih? Nah, biar kayak ibarat jungkat-jungkit ya. Di sini kan diperbesar nih yang posisi N2O4 di sini nih ya. Nah, kalau di sini dalam kondisi setimbang ini diperbesar, otomatis nanti jungkat-jungkitnya begini kan. Nah, nanti biar dia setimbang lagi otomatis di sini yang ditambah, berarti lawannya kan. Nah, gitu maksud dari jika konsentrasi diperbesar maka geser ke arah lawan. Gitu ya. Nah, jadi geser ke arah lawan. Nah, kalau misalkan beda halnya kalau misalkan di sini NO-nya diperkecil. Nah, kalau diperkecil berarti geser ke arah zat itu sendiri. Siapa yang bertambah? Ya, zat itu sendiri. Siapa yang diperkecil? NO. Ya, berarti NO dan O2 ini nanti yang akan bertambah. Dan begitu pun juga sebaliknya. Itu untuk yang pengaruh konsentrasi. Kemudian yang kedua, itu ada faktor tekanan. Ya, tekanan ya dan volume. Nah, mungkin konsepnya di kelas 10 kamu pernah belajar tentang gas ideal ya, bahwa tekanan itu kan dia berbanding terbalik dengan volume gitu ya. Nah, kalau tekanan diperbesar berarti kan volumenya diperkecil. Kalau tekanannya diperkecil berarti volumenya diperbesar. Nah, kalau tekanannya besar gitu ya, itu kan sama dengan volumenya dia akan kecil. Nah, ini itu akan geser ke arah koefisien ya yang lebih kecil gitu ya, ke arah koefisien yang lebih kecil. Sedangkan kalau P-nya atau tekanannya itu kecil, kan kebalikannya ya, berarti volumenya besar. Maka ini akan geser ke arah apa? Koefisien yang lebih besar gitu ya. Jadi patokannya adalah volume. Nah, volume kecil berarti koefisien yang lebih kecil. Volume besar berarti geser ke arah koefisien yang lebih besar. Itu konsepnya biar gampang ya.
Nah, kemudian contohnya misalkan begini. Misalkan Bapak ambil contoh misalkan adalah nitrogen gas gitu ya. Direaksikan dengan hidrogen gas gitu ya. Kemudian di sini nanti kita reaksikan menjadi 2NH3 gas. Nah, kalau misalkan di soal misalkan ini misalkan volumenya atau volumenya diperbesar. Volume diperbesar itu sama dengan tekanan diperkecil. Berarti geser ke arah koefisien yang lebih besar. Ini kan koefisiennya 1 dan 3. Berarti 1 tambah 3 berapa? 4 koefisiennya. Ini cuman 2. Nah, siapa yang lebih gede koefisiennya? Ini. Berarti dia akan geser ke N2 dan H2. Yang bertambah nanti akan siapa? Ya N2 dan H2 karena koefisien yang lebih besar. Beda halnya kalau misalkan tekanan diperbesar, berarti volumenya diperkecil. Sama dengan volume diperkecil, geser ke arah koefisien yang lebih kecil. Siapa yang lebih kecil? Ya NH3. Berarti nanti yang bertambah adalah si NH3. Gitu ya. Itu untuk konsep tekanan dan volume. Kemudian yang ketiga ya, itu ada suhu. Ya. Nah, kalau suhu ini jika suhu dinaikkan gitu ya. Suhu dinaikkan, maka dia akan geser ke arah endoterm. Ke endoterm ya. Atau biasanya nanti delta H-nya yang bernilai positif. Gitu ya. Sedangkan jika suhu diturunkan, ya, suhu diturunkan, maka geser ke arah siapa? Eksoterm. Ya, maka kalau eksoterm kan delta H-nya bernilai negatif. Gitu ya. Nah, contohnya gimana, Pak? Oke, ya, Bapak ambil contoh. Ya. Boleh deh kita ini kan ya, misalkan N2 tadi ya, gas ya, direaksikan dengan hidrogen ya, H2 gas. Nanti di sini adalah menghasilkan 2NH3. Nanti di sini delta H-nya bernilai positif A kilojoule misalnya gitu ya. Nah, di sini untuk reaksinya, berarti kan di sini kita lihat di sini delta H-nya positif, berarti ini reaksinya adalah endoterm. Misalnya gitu ya. Reaksinya adalah endoterm. Nah, kalau di soal misalkan jika suhunya dinaikkan. Nah, geser kemana nih? Ke arah endoterm. Endoterm yang si delta H ini posisinya kan ada di sebelah kanan. Berarti siapa yang bertambah? Nah, ini si NH3. Ini yang akan bertambah. Sebaliknya, kalau suhunya diturunkan, berarti kan dia geser ke arah eksoterm. Sedangkan kan reaksinya dia siapa? Endoterm. Nah, biar dia jadi eksoterm, berarti kan reaksinya harus dibalik. Jadi gimana? 2NH3 gitu ya. Gas nanti berkesetimbangan membentuk N2 gas tambah dengan 3H2 gas. Delta H-nya kan otomatis dia awalnya positif jadi negatif. Min A kilojoule. Nah, kalau di sini kan berarti geser ke arah eksoterm. Berarti kalau reaksinya eksoterm berarti geser ke siapa? Nih yang ini kan. Nah, karena yang punya reaksi eksoterm ini yang N2 dan H2. Berarti yang akan bertambah adalah N2 dan H2-nya. Gitu ya. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan kita hari ini ya. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf dan tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.